ya. Mbak Mia, terus Mbak Dias, Mbak Fian, Mas Rifki, dan Mbak Apriani. Teman-teman sudah belajar tentang vitamin dan enzim? Sudah? Belum Ibu, tadi cari materinya di YouTube tapi nggak ada. Kemarin kuliah IBD nggak ada enzim sama vitamin. Nggak ada? Dan semester 5 Waktu di semester 1 ada Bu. ada. Berarti ada ya. Sudah hilang kok materinya. Iya Bu, udah hilang semua soalnya ganti laptop. Yang lain bagaimana Mbak Fian? Ada baca sekilas, tapi materinya yang dari Ibu Novi, Bu. Iya, sama aja materinya dari Bu Nafi. Sudah dibaca ya, jadi nanti di akhir, jadi gini ya, yang namanya SP atau PI itu tetap kita review, berarti kita belajar lagi, karena di akhir PI nanti ada penugasan dan ada kuis yang harus dikerjakan. Kehadiran juga harus 100% untuk bisa dianggap mengikuti PI ya. Baik, langsung saja kita bahas pertama tentang enzim. Mbak Mia, apa enzim, Mbak? Iya, Ibu. Apa itu enzim? Enzim itu salah satunya dia sebagai katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi atau katalisator, Bu. Enzim karena dia mengubah reaksi tanpa surga. Terus Mas Rifki ya, Mas Rifki, apa saja sifat-sifat enzim? Maaf Ibu, saya tidak tahu Bu, karena saya waktu semester 1 nggak pernah masuk. Oh, nggak pernah masuk. Nilaimu apa deh? Iya Bu. Sebentar. Ini Rifki. Oh, yang WA saya itu ya? Hah? Yang mana Yang Bu? WA saya bukan? Yang mana Bu? Yang nilainya 0 bukan? Yang mana? Ya saya yang kemarin semester 1 nggak masuk Bu, tapi saya nggak tahu yang mana Bu. Lupa Bu. Lupa ya, sudah. Mbak Fian, sifat-sifat enzim apa aja? Halo, Mbak Fian. Ya Bu, sifat-sifat enzim ini tersusun Apa saja? Gimana Bu? Sifat-sifat Putus-putus. enzim.
Sifat-sifat enzim apa saja, Mbak? Tidak kedengaran tak suara saya? Putus-putus, Bu. Nah, ini yang lain bagaimana? Dengar suara saya nggak? Dengar, Ibu. Dengar, Berarti, Ibu. berarti sinyalnya Mbak ini ya, Mbak Priani ya. Tuh kan keluar masuknya. Mbak Dias, apa saja sifat-sifat enzim? Belum dihidupkan suaranya, Mbak. Maaf Ibu, sifat-sifat enzim. Enzim tersusun atas protein, merupakan biokatalisator. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Kerja enzim bersifat bolak-balik. Itu Ibu. Itu yang sedikit mengenai enzim ya. Jadi saya jelaskan lagi materi dari Bu Novi. Lihat ya. Oke, terlihat. Kalau tidak terdengar bisa interupsi ya. Enzim. Jadi bagaimana awal munculnya enzim? Dulu tuh enzim belum dikenal ya, bahkan belum ada penamaan tentang enzim. Tapi pada tahun 1850 ini Louis Pasteur ini mulai menemukan enzim, di mana enzim ini dari peristiwa fermentasi gula menjadi alkohol oleh ragi. Fermen yang fermentasi gula menjadi alkohol oleh ragi yang dikatalisis ini dinamakan fermen dulunya, sekarang menjadi nama enzim. Kemudian apakah itu enzim? Jadi enzim tadi sudah dijelaskan, dia senyawa ya sebagai katalisator, di mana dia mempercepat suatu proses tapi dia tidak ikut berubah di dalamnya. Jadi bukan subjeknya yang bisa berubah, tapi dia punya andil untuk mempercepat perubahan suatu senyawa kimia. Kemudian sejarahnya pada tahun 1926 enzim urease dapat diisolasi dan dikristalkan oleh James Summers, dan dia juga menemukan bahwa semua enzim adalah protein yang memiliki berat molekul antara 12.000 sampai 1 juta dalton. Jadi enzim itu adalah protein. Dan pada tahun 1930, Bernard berhasil menghasilkan enzim kapsin dan tripsin, di mana dalam tubuh manusia ada enzim-enzim ya, seperti enzim ptyalin ya, enzim amilase yang dia bekerja di sistem pencernaan. Nah, apakah itu enzim? Enzim itu katalis. Kemudian dia bersifat khas ya karena aktivitasnya dapat diatur, kemudian kerjanya spesifik, dan tadi seperti dijelaskan di depan, enzim itu umumnya adalah protein. Enzim itu yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama dengan enzim atau gugus logam disebut holoenzim. Jadi kalau dia strukturnya sempurna, aktif sebagai katalisator, dia disebut holoenzim. Ini untuk gambaran holoenzim itu dia terdiri dari protein, apoenzim, dan kofaktor. Nah, kofaktor ini terdiri dari organik dan anorganik. Di mana yang organik itu seperti enzim, contohnya adalah vitamin, kemudian anorganik contohnya adalah ion-ion logam ya, besi, kemudian mangan ya. Semua logam-logam yang kita kenal di struktur kimia ya itu berarti masuk ke dalam molekul anorganik.
Selanjutnya, gugus prostatik ini adalah kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau kuat. Nah, jika kofaktor ini terikat kuat dengan protein enzim, namanya adalah prostatik. Jadi, gugus prostatik adalah protein enzim yang terikat kuat dengan kofaktornya. Ini contoh logam dengan nama enzimnya. Ada Fe2 dan Fe3, oksidase sitokrom dan katalase peroksidase. Sukrom ini oksidase sitokrom ya, masih ingat dengan nama-nama kimia ya. Ada cukrum, ada zinc ya, ada mangan, kemudian kalium, nitrogen ya. Ini nama-nama logamnya. Untuk nama enzimnya nitrit itu nama enzimnya urease. Ini contoh jenis-jenisnya. Nah, untuk koenzim misalnya tiamin pirofosfat, ini senyawa yang dipindahkan adalah aldehid. Flavin itu atom hidrogen. Flavin adenin dinukleotida, kemudian nikotidamid adenin dinukleotida, ini gugus asil. Koenzim A itu gugus amino dan sebagainya ya. Nanti untuk IBD memang harus dibaca lebih lagi dan berulang-ulang agar kita paham maksud-maksud dan istilahnya. Nah, enzim ini itu ada bagian sisi aktifnya. Nah, sisi aktifnya itu berupa lekuan ya, di mana dia akan bereaksi jika bertemu dengan substrat yang serupa. Makanya dijelaskan sistem kerjanya. Enzim itu seperti kunci dan anak kuncinya. Sisi aktif enzim adalah bagian dari molekul enzim tempat berikatannya substrat ya, untuk membentuk kompleks enzim substrat. Dan selanjutnya akan membentuk produk akhir. Sisi aktif suatu enzim berbentuk 3 dimensi, sering berupa lekukan pada permukaan protein, tempat substrat berikatan secara lemah. Jadi ada semacam gambarnya. Nah, ini adalah yang bawah itu sisi enzimnya. Nah, di sisi enzim ini ada sisi aktifnya, tempat melekatnya substrat. Ketika nanti modelnya kunci dan anak kunci tadi ketika sudah ketemu, maka dia akan klik ya, seperti kunci dan anak kunci itu kan kalau ketemu bisa terbuka ya. Sama dengan mekanisme kerja enzim ini. Ketika dia menemukan substrat yang pas dengan lekukannya, dengan sisi aktifnya, dia akan membentuk enzim substrat. Setelah membentuk enzim substrat, maka akan terbentuklah produknya. Ini sudah bercampur dengan enzimnya, sehingga terbentuk produknya. Ini contoh gambaran dari mekanisme enzim. Nah, ini modelnya adalah kunci dan anak kunci dan Indus-Fit model. Kalau kunci dan anak kunci itu diusulkan oleh Emil Fischer yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Jadi sama-sama bentuknya, lekukannya sama dengan substratnya sehingga dia akan terbentuk tadi seperti mekanisme kerjanya. Nah, ini kalau modelnya kunci dan anak kunci, nah ini misalnya enzim bentuknya seperti ini, substratnya seperti ini akan masuk. Nah, ini akan mengeluarkan produk yang sama ya, sama bentuknya. Ya benar-benar hanya gabungan gitu, tidak berubah bentuk. Tapi pada tahun 1958 Daniel Koslan juga menemukan hasil penelitiannya ya, yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktifnya. Sehingga untuk gambaran Indus-Fit model ini, ketika ini gambar modelnya enzimnya seperti ini, substratnya
seperti ini, kompleks enzim substratnya tidak sama dengan bentuk aslinya, tapi sudah berubah ya. Karena dia menyesuaikan modelnya setelah bersatu atau setelah bertemu enzim antara substrat ini. Nah, penggolongan enzim tadi seperti sudah dijelaskan di depan, enzim pada awal penemuannya itu tidak memiliki nama substratnya ya. Jadi enzimnya hanya tripsin, pepsin kayak gitu. Tapi sekarang sudah dinamakan dengan menambahkan akhiran ase kepada nama substratnya. Misalnya urease itu mengkatalisis hidrolisis urea. Sementara amilase, enzim amilase itu tugasnya menghidrolisis amilum ya. Selanjutnya kontrol kerja enzim. Jadi enzim itu kerjanya dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul yang lain yang berperan sebagai pemicu ataupun penghambat ya. Jadi enzim itu terpengaruh oleh adanya molekul lain, di mana kalau molekul itu sifatnya mempercepat berarti dia disebut aktivator, sedangkan yang menghambat disebut inhibitor. Bila keduanya bekerja secara bersama-sama, maka disebut dengan efektor. Ada yang menghambat, ada yang bercepat. Kalau keduanya bekerja, ini namanya efektor. Untuk klasifikasi internasionalnya, misalnya nama enzimnya adalah oksidoreduktase. Ini tipe reaksi yang dikatalisis adalah transfer elektron. Contohnya alkohol dehidrogenase. Tentunya ini dengan rumus-rumus kimia ya. Jadi kalau mau menanyakan bagaimana ini bereaksi bisa jadi alkohol dehidrogenase, ini harus mempelajari rumusan-rumusan kimiawinya. Nah, selanjutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan, enzim bersifat katalisator ya. Katalisator, dia sebagai molekul atau sesuatu yang bisa mempercepat reaksi. Ternyata tanpa kehadiran enzim ini, suatu reaksi akan sulit terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya meningkat sampai 10 pangkat 7, berarti 10 juta kali ya, 10 juta kali lipat kecepatannya dibandingkan tanpa ada enzim. Contoh enzim, contohnya di sini adalah enzim katalase yang mengandung ion besi, mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida per menit pada 0 derajat. Nah, di mana bila tanpa enzim katalase, reaksi ini berlangsung selama 300 tahun ya. Jadi bisa dibayangkan berlipat-lipat kerjanya enzim ya, dengan adanya enzim sehingga suatu proses itu bisa berlipat kali cepatnya. Contohnya ini adalah sesuatu yang tanpa enzim bisa 300 tahun bisa dipercepat hanya dalam hitungan per menit jadinya. Nah, di sini menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida per menit pada 0 derajat. Nah, ini ada katalisatornya, ini misalnya reaktannya, kemudian produknya, batas energi aktivasi tanpa reaksi tanpa menggunakan katalis, dibandingkan antara menggunakan katalis dan tidak, ini jauh ya, jauh lebih cepat dengan adanya enzim. Sifat yang kedua, enzim itu suatu protein ya. Jadi bagaimana karakter protein? Protein itu karakternya bekerja di suhu optimum, kemudian kinerjanya bisa menurun dalam kondisi asam dan basa. Jadi
Kerja enzim itu dipengaruhi oleh kondisi asam basa. Dipengaruhi aktivator dan inhibitor ya, yang mempercepat dan yang menghalangi, serta terdenaturasi oleh suhu panas. Dia bisa berubah bentuk kalau dia berada pada suhu yang panas. Kemarin sudah melakukan percobaan belum saat IBD? Sudah, Mbak? Halo? Sudah pernah melakukan percobaan di lab kimia? Iya, Bu. Pernah, Bu. Ya, percobaannya apa? Sunarti kalau nggak salah denaturasi protein, Bu. Ya, seperti apa Mbak denaturasi protein itu? Jadi ketika senyawa-senyawa itu dicampurkan dan diletakkan pada suhu yang berbeda, reaksinya dia akan berbeda juga, Bu. Contohnya apa kemarin? Kalau nggak salah telur, Bu. Telur ya. Telur diapain Mbak? Diletakkan di ini, Bu, dipanaskan di air, pakai tabung reaksinya itu dimasukkan ke ini air mendidih kayak gitu, Bu. Terus yang satu tabung itu di suhu ruangan, yang satunya kalau nggak salah dalam balutan es, Bu. Jadinya apa Mbak? Jadinya yang terdenaturasi telurnya membeku, Bu. Berubah bentuk. Telurnya berubah bentuk. Kalau dipanasin dia jadi kayak kita merebus telur ya. Telurnya jadi keras ya. Berarti dia sudah terdenaturasi ya. Kemudian sifat selanjutnya enzim itu khusus sifatnya atau spesifik, di mana enzim ini hanya bisa digunakan untuk ini gitu, tidak bisa dia enzimnya A digunakan untuk substrat B. Seperti contohnya di sini misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan hidrogen peroksida ya, H2O2. Dia tidak bisa mengkatalisis amilum misalnya, atau dia tidak bisa bereaksi dengan yang lain karena dia sifatnya khusus atau spesifik. Contohnya juga amilase itu hanya bisa digunakan untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya, tidak bisa dia mengkatalisis hidrogen peroksida misalnya. Jadi berpasangan ya enzim ini untuk substrat ini, tidak bisa di gonta-ganti karena dia khusus atau spesifik sifatnya. Kemudian enzim itu ada yang bisa bekerja bolak-balik ya, atau istilahnya reversible ya. Contohnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak ya. Lipase dari kata lipid berarti dia berhubungan dengan lemak. Nah, enzim ini, lipase ini bisa mengkatalisis lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol. Demikian pula sebaliknya. Bisa menyusun lemak dari komponennya. Jadi, lipase itu istilahnya mengkatalisis ya. Mengkatalisis lemak menjadi gliserol. Gliserol dan asam lemak kasih enzim lipase dia bisa menjadi lemak, jadi dia bekerja bolak-balik. Kemudian tadi enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor ya kerjanya. Yang pertama suhu. Enzim sangat dipengaruhi oleh kerja suhu. Setiap kenaikan suhu 10 derajat, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu.
Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi dan enzim dalam tubuh manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat. Nah, makanya contohnya besi tadi ya, besi yang berkarat itu kan dipengaruhi oleh enzim kan. Nah, dia percepatannya akan lambat jika dia di suhu rendah karena setiap kenaikan suhu kecepatannya enzim akan 2 kali lipat. Tetapi dia dinonaktifkan pada suhu yang sangat tinggi. Jadi dia hanya bekerja di suhu optimum. Contohnya enzim-enzim di dalam tubuh manusia itu bekerja paling efisien di suhu 37 derajat, di mana 37 derajat itu adalah suhu normalnya manusia. Makanya ketika manusia itu hipotermi atau suhunya di bawah 37 atau hipertermi ya di atas 37, maka enzim itu akan terpengaruh. Seperti contohnya kalau sudah hipertermi, maka metabolisme tubuh oleh enzim ini akan meningkat karena suhu tubuhnya bertambah dan akan membutuhkan energi lebih. Dan kalau dia hipotermi pun juga akan berbahaya karena enzimnya akan terpengaruh juga ketika manusia itu mengalami hipotermi. Kemudian pH, semua enzim peka terhadap perubahan pH. Dan dia bersifat non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau sangat tinggi. Jadi dia harus di pH yang pas-pas ya, pas-pasan gitu ya, nggak lebih, nggak kurang. Kalau dia terlalu asam, dia juga akan non-aktif, terlalu basa pun juga dia akan non-aktif. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan tripsin pH optimumnya 8,5. Selanjutnya, kerja enzim bergantung juga pada konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu satu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Selanjutnya inhibitor. Inhibitor ini berarti yang menghambat ya, ada 2 jenis yang bekerja secara tidak dapat bolak-balik atau irreversibel dan yang reversibel. Contoh inhibitor yang irreversibel adalah diisofosfat ya, DFP, yang menghambat enzim asetilkolinesterase. Untuk irreversibel ini golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu siklus fungsional pada molekul enzim yang penting. Yang reversibel ini digolongkan menjadi 2, yaitu zat penghambat yang bersaingan, kompetitif, dan yang tidak bersaingan atau non-kompetitif. Contoh zat penghambat yang bersaingan kompetitif ini misalnya, contohnya adalah misalnya substrat enzim. Jadi kompleks enzim substrat yang aktif. Inhibitor kompetitif plus enzim bisa menjadi enzim inhibitor atau inaktif. Contoh jenis penghambatan kompetitif adalah penghambatan kompetitif dehidrogenase succinat oleh anion malonat dan oksaloasetat. Yang non-kompetitif, contohnya substrat enzim inhibitor non-kompetitif menjadi substrat dan konformasi enzim inaktif. Nah, dapat menempel pada enzim pada sisi regulasi enzim sehingga mengubah konformasi molekul enzim yang menyebabkan inaktivasi enzim. Jadi kalau dia sudah bertemu dengan penghambat, maka enzimnya jadi tidak aktif ya, terjadi inaktivasi. Nah, ini gambaran apoenzim, kemudian di sini ada sisi aktifnya dan sisi allosterate-nya.
ada kofaktor, ada inhibitor non-kompetitif, inhibitor kompetitif, substrat, dan kemudian hasil akhirnya adalah produk. Nah, itu akan rumit sekali kalau hanya dibacakan ya, jadi bisa dipelajari lagi tentang enzim ini. Sementara apa sih manfaat enzim untuk metabolisme? Jadi enzim itu sangat bermanfaat atau sangat dibutuhkan oleh tubuh ya karena banyak manfaatnya. Yang pertama adalah menyeimbangkan hormon. Jadi hormon kita itu bisa seimbang karena adanya enzim. Membersihkan darah, kemudian menstabilkan kadar lemak dalam darah, menstabilkan emosi, dan menjaga kulit tetap awet muda. Ini adalah manfaat dari enzim. Tentunya dia memiliki nama-nama sesuai dengan substratnya tadi. Nah, ini contohnya kegunaan enzim. Jadi enzim itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit ya. Misalnya kalau enzim itu digunakan di dunia kedokteran. Contohnya kenal SGBT, SGOT ya? Kenal nggak pada pemeriksaan darah gitu? Jadi di sini misalnya adalah aspartat aminotransferase, alanin aminotransferase, SGOT atau SGBT ini biasa diperiksa atau dideteksi untuk mengetahui penyakit hepatitis karena virus ya. Jadi pada pasien yang mengalami gangguan hati ya, hepatitis atau sirosis gitu ya, hepatitis lah yang gampang. Itu SGPT, SGOT-nya pasti tinggi. Kemudian kalau ada dalam darahnya amilasenya tinggi, berarti ini indikasi penyakit pankreatitis akut. Kemudian ada kreatinin kinase, berarti berhubungan dengan miokardial infark. Lipase itu juga mengindikasikan pankreatitis akut. Fosfat ini pada karsinoma metastasis ya. Dan fosfat alkalin ini pada gangguan tulang ya. Atau pada penyakit liver obstruktif. Oke, demikian tentang enzim. Ada yang ditanyakan sebelum membahas vitamin? Bingung? Saya juga bingung loh kalau SP itu cuma dibacakan. Pasti jadi ngantuk ya nggak sih? Mending kasih tugas kalian presentasi gitu ya. Jadinya nggak ngantuk kaliannya. Dengerin saya gitu. Apalagi jam-jam penting kayak gini. Ada yang tanyakan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Sampai selesai juga nggak ada kali ya. Kalau tidak ada, saya nanya nih. Mbak Priani bisa dengar saya? Bisa, Bu. Ya, apa saja tadi manfaat enzim untuk tubuh manusia?
enzim di tubuh ya, Bu? Mm-mm. Manfaatnya itu yang pertama untuk bisa membangun otot. Membangun apa? Membangun bangsa. Membangun otot. Terus artikel makanan selama proses perencanaan. Apa, Mbak? Suaranya putus-putus kok. Putus-putus ya, Bu? Mm-mm. Udah jawab. Manfaat enzim bagi tubuh kita yaitu pertama untuk membangun otot, yang kedua memecah partikel makanan selama proses pencernaan, terus menghancurkan racun. Ya, kalau yang saya sebutkan tadi apa aja? Gimana, Bu? Yang saya sudah sebutkan tadi apa aja? Yang di slide-nya saya tadi apa aja? Manfaat enzim dalam metabolisme, Pak. Yang tadi Bu jelaskan, yang pertama ada menyeimbangkan hormon, terus yang kedua membersihkan darah, yang ketiga menstabilkan kadar lemak dalam darah, terus menstabilkan emosi, yang terakhir menjaga kulit tetap awet muda. Ya, nanti silahkan teman-teman cari ya bagaimana kerja enzim sehingga bisa melakukan hal-hal tadi. Bagaimana cara kerja enzim bisa membuat awet muda, kemudian menstabilkan hormon, bisa menstabilkan emosi ya. Nanti silahkan dicari dan dibuat paper tentang enzim ya. Intinya enzim tadi diringkas dan diperjelas. Bagaimana cara Anda mencari, bagaimana cara meringkasnya, ini sesuai dengan pemahaman Anda tentang enzim. Ya. Oke, saya lanjut ke vitamin. Ini 5 orang, jadi nanyanya kalian aja ya, bolak-balik gitu, karena cuma 5 orang. Mbak Fian, vitamin itu apa, Mbak? Ada berapa vitamin yang kita butuhkan? Vitamin adalah yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimia disintetisasi oleh tubuh yang harus dipasok dari makanan. Ya, kalau dari makanan kurang bisa dipasok dari produk-produk sintesis ya. Mbak Dias, ada berapa macam vitamin?
Udah 7, Bu. Ada 7. Apa aja? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, itu, Bu. Apa lagi? A, B, Sama vitamin K, Ibu. A, B, C, D, E gitu ya? Sama K gitu ya? Oke. Jadi vitamin itu sebenarnya dia minor ya. Dia itu kebutuhannya sedikit. Tetapi tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal ya. Jadi meskipun dia hanya sedikit, tapi tetap penting kita konsumsi untuk menjaga dan memelihara fungsi tubuh. Sebelum ke vitamin, kita bisa lihat jika kita kekurangan vitamin, maka bisa menyebabkan suatu penyakit ya, misalnya pellagra ya. Ini jika kekurangan niacin. Kemudian jika kekurangan vitamin C bisa menyebabkan sariawan. Jika kekurangan tiamin bisa menyebabkan beriberi. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan dikatsia. Kemudian kekurangan vitamin A itu juga bisa berpengaruh pada rabun senja ya, atau masalah penglihatan. Nah, yang saya tanyakan adalah klasifikasi atau jenis ya. Jenis-jenis vitamin itu terbagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu disebut water soluble vitamin, dan yang larut dalam lemak itu fat soluble vitamin ya, karena lemak itu kata lainnya fat. Untuk vitamin yang larut dalam lemak ada 4. Vitamin A-DEK ya, A, D, E, sama K. Sementara untuk vitamin yang larut dalam air itu ada B1, B2, B6, kemudian nikotinamid, asam patotenat, biotin, asam folat, B12, dan C ya. Tentu sudah tidak asing ya kalau asam folat, vitamin yang sangat dibutuhkan janin ya. Kalau sampai ya ini, meskipun vitamin itu hanya kelompok minor, tapi kalau bayi atau janin kurang asam folat itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan atau pembentukan tubuhnya selama di kandungan. Oke, yang pertama vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A. Vitamin A disebut nama lainnya adalah retinol ya. Vitamin A identik dengan mata ya, retina, makanya dia disebut retinol. Vitamin A ini berasal dari sumber hewani seperti daging, kuning telur, susu, dan minyak ikan. Meskipun hampir-hampir mirip sih nanti untuk makanan-makanannya, tapi ada spesifikasinya sendiri. Untuk vitamin A itu kalau dari hewan ya semua protein seperti daging, kuning telur, susu, dan ikan, minyak ikan. Kemudian tanaman tidak mengandung vitamin A, tetapi dia menghasilkan karotenoid ya, beta karotin ya, karotin yang akan menghasilkan vitamin A. Nah, contohnya sayuran-sayuran yang mengandung vitamin A itu adalah sayuran hijau,
kuning dan yang sayuran berdaun. Cuman yang kita kenal pasti adalah wortel ya, sayuran yang mengandung karotin. Untuk sumber karotin dari buah-buahan itu bisa dari labu kuning, aprikot, jeruk sawit. Nah, ini untuk susunannya, ini gugus kimianya ya. Yang jurusan IPA mungkin masih ingat rangkaian-rangkaian ini ya. Masih ingat ada yang dari IPA nggak SMA-nya? Kalau udah ada yang dari IPA, ini nanti ketika dia apa istilahnya menempel pada gugus tertentu, dia namanya akan beda ya. Nah, kalau yang ini CH2OH berarti namanya retinol. Ketika dia sudah digabungkan lagi, berubah lagi gugusnya CHO, ini namanya retinol. Ini contoh gambaran gugus kimianya. Ini gugus kimia karotin. Pasti bingung dan tidak maksudnya ini ya kita tahu saja ya, tidak sampai kita hafalkan banget karena itu nanti ada jurusannya sendiri. Nah, apa peran dari retinol? Retinol ini berperan pada metabolisme protein. Jika kekurangan karotenid ini atau kekurangan retinol vitamin A ini bisa menyebabkan rabun senja atau pengerasan kulit ya, jadi kayak kapalan nih istilahnya ya, kulitnya jadi mengeras, ini karena kekurangan vitamin A. Tapi yang sering karena memang identik ya, vitamin A itu jika kekurangan bisa menyebabkan rabun senja. Selanjutnya nah, yang kedua, yang larut dalam lemak adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini sering kita mendengar istilah vitamin D ini bagus untuk tulang. Nah, makanya namanya kalsiferol ya, kalsiferol. Polikalsiferol atau vitamin D3 merupakan bentuk kolesterol dalam kulit yang terbentuk dari 7 dehidrokolesterol atau provitamin D3 oleh sinar UV. Vitamin D2 itu kalsiferol terbentuk dari ergosterol. Nah, ini biasanya kita menggunakan satuannya international unit untuk menyatakan kandungan dari vitamin D. Ini gugusnya vitamin D3 dan D2. Nah, sumber ya. Sumber vitamin D, produk pangan alami biasanya kekurangan vitamin D, kecuali pada hati ikan yang merupakan sumber D2. Vitamin D3 bisa terdapat dari kuning telur, mentega, hati, dan lemak hewan. Tapi sumber vitamin D yang paling utama adalah minyak ikan ya. Jadi minyak ikan itu penting untuk anak-anak karena dia mengandung sumber vitamin D untuk pembentukan tulangnya. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E itu ada dua jenis, tocoferol dan tocotrienol.
Tokoferol ini meliputi alfa, beta, delta, dan gamma, dan tokotrienol. Ini struktur kimianya seperti ini untuk struktur kimianya. Nah, perannya aja ya yang kita pelajari. Peran vitamin E, kenapa di ikan-ikan kecantikan itu ya, pasti vitamin-vitamin yang membuat awet muda itu vitamin E ya, karena memang vitamin E ini perannya adalah sebagai antioksidan atau menghambat penuaan ya. Karena dia antioksidan, dia dapat menghambat oksidasi lemak. Kemudian menstabilkan senyawa aktif seperti vitamin A, hormon, dan enzim. Kemudian kita defisiensi ya, kalau kekurangan vitamin E ini bisa menyebabkan ketidaksuburan, anemia, dan kelainan otot. Vitamin E ini bisa mencegah karena dia antioksidan juga, sehingga dia bisa mencegah penyakit kardiovaskuler, kemudian kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Untuk stabilitasnya, dia bisa rusak pada proses pengolahan minyak nabati menjadi margarin dan rusak akibat autooksidasi. Jadi, beberapa vitamin ini memang akan rusak ketika dia dipanaskan. Makanya, kalau bisa memakan makanan itu kan direbus ya, karena kalau digoreng itu vitaminnya bisa berkurang atau bahkan jadi hilang gitu ya. Seperti bayam ya, bayam itu kalau dibuat keripik enak ya, dibuat keripik ya, tapi dia vitaminnya udah nggak ada. Nah, bayam harusnya direbus dan dimakan 4 jam setelah dimasak gitu. Lebih juga nggak bagus. Nah, vitamin E ini juga rusak akibat autooksidasi seperti pengeringan dan penggorengan. Pengeringan berarti makanan-makanan yang dikeringkan dan diawetkan itu sebenarnya vitaminnya bisa berkurang atau bahkan rusak sehingga jadi sia-sia gitu ya, nggak ada vitaminnya lagi. Bentar, Ibu. Untuk selanjutnya vitamin K, ini contohnya dari naftaquinon. Nah, vitamin K ini K1 atau polyquinon, K2 menaquinon dihasilkan oleh bakteri dalam usus besar. Dan kekurangan vitamin ini jarang terjadi kecuali jika usus mengalami gangguan. Jadi kalau untuk vitamin K itu memang dari proses dalam tubuh dihasilkan oleh bakteri. Ini gugus-nya K1, K2, kemudian perannya vitamin K ini untuk proses karboksilase residu, kemudian bisa peningkatan kalsium. Nah, yang penting vitamin K itu adalah untuk koagulasi darah. Makanya kalau kurang vitamin K, ketika jatuh berdarah itu sulit untuk membeku atau darahnya berhenti. Karena salah satu fungsi vitamin K ini untuk koagulasi darah. Selanjutnya vitamin yang larut dalam air, tadi B, vitamin B terdiri dari 8 vitamin, makanya dia disebut B kompleks. Apa saja? Nah, ini harus hafal ini ya. B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 asam folat, B12 kobalamin ya. Ini macam-macam vitamin B, makanya sering disebut kalau kita beli yang sintesis itu vitamin B kompleks karena sudah mengandung 8 vitamin ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12.
Nah, perannya untuk menunjang dan meningkatkan metabolisme, mempertahankan kesehatan kulit, sistem imun, meningkatkan pertumbuhan, kemudian mencegah anemia karena dia membantu pembelahan sel darah, menekan risiko kanker, dan semua vitamin B larut sehingga ekspresi berlebihan harus diganti. Untuk penjelasannya nanti bisa saya share ya, bisa dibaca sendiri. Contoh dari riboflavin powder, B3, niacin, kemudian asam pantotenat, ini struktur kimianya, B6 piridoksid, ini sumbernya dari sayur-sayuran. Ini bentuk-bentuk cincin piridoksin ya, ada piridoksal, piridoksin, piridoksamin, piridoksal 5-fosfat ya. B7 biotin ini berikatan dengan avidin dalam putih telur. Kerusakan penyimpanan sekitar 10-15%. Ini strukturnya B9 asam folat. Nah, ini sangat penting tadi yang saya jelaskan untuk janin ya. Asam folat secara biologi tidak aktif, tetapi aktivasi biologis dimiliki oleh tetrahidrofolat. Berperan pada proses penting seperti sintesis nukleotida, perbaikan DNA, pembelahan sel ya, pertumbuhan dan mencegah anemia, sumbernya sayuran dan serealia. Kekurangan asam folat menyebabkan masalah pada saat perkembangan embrio. Makanya kalau ibu hamil kurang asam folat, biasanya ada kecacatan pada bayi atau janin. Ini struktur kimia asam folat. B12 disebut kobalamin. Strukturnya selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini memiliki peran penting dalam menangkal berbagai penyakit ya, karena vitamin C itu pasti sudah terkenal untuk menjaga imun tubuh. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, mudah teroksidasi. Untuk sumber utamanya adalah buah-buahan ya, seperti jeruk. Oke. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang vitamin. Sudah selesai, ada yang tanyakan nggak? Nggak ada lagi. Jadi nanti ditunggu dulu ya untuk tugas, dan jadi nanti saya upload tugas, kemudian absen, kuis, tapi ditunggu dulu biar saya proses dulu ya. Tanyakan nggak? Kayak dongeng saya ya, dongeng bubuk siang ya. Nggak ada yang tanyakan nih. Saya tanya Mas Rizky aja lah. Penutup ini ya. Saya rasa sudah pusing juga lama-lama kalau SP ya. Selebihnya nanti bisa untuk mengerjakan tugasnya. Mas Rizky, sebutkan tadi klasifikasi vitamin. Ketawa aja. Mas Rizky ini orang mana? Bahasanya nggak kayak orang Jawa ini. Orang Medan, Bu. Iya, pantas ya. Belajar kelihatan. Ayo Mas Rizky apa aja? Gimana tadi, Bu? Klasifikasi vitamin.
belum di unmute tuh. Spesifikasi vitamin ya, Bu. Mm-mm. Iya Wow. juga. Bener-bener ini ya dongeng tidur yang saya jelaskan ini. Mas Rizky. Aduh, Maya ada ya udahlah, nanti saya tanya di kuis aja ya. Nah, iya, kalau bisa. Nanti Ya, silahkan ditunggu kuisnya, dikerjakan tugasnya. Kalau sudah ditanyakan saya akhiri. Ada salah dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.